Pak supir, ini udah sampai mana? Gitu dia nengok gitu kan. Ternyata dia nyupir tuh dalam keadaan merem. Buka pir. Saya bilang mau berhenti, saya lompat sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami sendiri, yaitu tentang perjalanan bus yang berisikan hantu atau setan sahabat channel. Penasaran? Ini kisahnya. Jadi di awal tahun 2004 sahabat channel. Jadi waktu saya masih bujangan, itu saya posisi waktu itu di Jakarta sahabat channel. Dan saya dikabarin tuh sama pacar saya bahwa akan ketemuan di daerah Cibitung gitu. Ya biasa zaman dulu mau bertemulah, pacaran, ngapel lah. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta menuju daerah Cibitung sahabat channel. Menuju daerah Cibitung, sesampainya di sana ngobrol-ngobrol, nyampe tuh sekitar jam 8. Sekitar jam 8 akhirnya ngobrol-ngobrol, dan gak lama dia ngomong gitu. Ngomong, bisa nggak gitu malam ini ke Kebumen gitu kan, buat nganterin barang dan sejumlah uang lah yang dia mau titipin ke keluarganya. Saya bilang, kok mendadak gitu kirim barangnya gitu, nggak bisa besok aja atau bisa di schedulein gitu. Ternyata harus malam ini juga, karena selain barangnya itu harus dikirim, ternyata uangnya juga perlu buat besok lah gitu sahabat channel. Ya udah, karena dia minta tolong dan melihat mukanya juga gimana, karena penting banget, akhirnya malam itu saya putuskan buat berangkat sahabat channel. Setelah berangkat, saya siap-siap, jadi kita cari full agen-agen bis lah. Saat itu jam tuh udah jam setengah 12 ya, kalau saya inget-inget ya, udah bis terakhir lah gitu. Setelah saya udah pamitan sama pacar saya ini, akhirnya saya berangkat sahabat channel, masuk ke bis gitu kan. Saya udah, ya biasalah kalau kita naik bis tuh kadang-kadang udah nggak lihat orang kanan kiri, pokoknya ada bangku kosong atau sesuai karcisnya gitu kan, nggak liatin muka-mukanya dulu. Ya udah, saya akhirnya masuk duduk. Jadi ini supir, ini bangku sebelah kiri, nah di belakangnya, nah saya duduk di situ sahabat channel. Nggak tahu kenapa sebelum berangkat tuh rasanya ngantuk banget gitu. Akhirnya tertidurlah sahabat channel saya di situ gitu. Saya tidur ya kan, karena perjalanan tuh capek banget dari Jakarta menuju Cibitung gitu sahabat channel. Dan tiba-tiba setelah saya kebangun, di dalam bis tuh gelap banget gitu sahabat channel. Gelap banget, yang saya cuman bisa lihat ya supir sama ya udah jalanan, ngeliatin jalan aja, ngeliatin supir gitu kan. Nggak beberapa saat saya coba nengok ke kanan gitu kan. Pas saya lihat mukanya kok putih semua yang di sebelah saya, tapi pas posisinya keadaan tidur merem gitu. Cuman keadaannya pucat semua sahabat channel. Saya liatin lagi, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Pas saya penasaran, saya lihat di belakang sahabat channel. Saya lihat di belakang, nah penumpangnya itu
mukanya pucat gitu dalam keadaan tidur gitu. Jadi banyakan tuh perempuan rambutnya panjang gitu sahabat channel. Beberapa lama saya udah diem nih, udah nggak bisa ngapain-pain lagi, cuman bisa ya Allah, ini saya naik bis apa kok penumpangnya pucat semua sahabat channel gitu, tolong ya Allah tolong, saya bilang gitu kan dalam hati. Dan akhirnya saya coba beraniin diri untuk nanya ke pas supirnya, Pak supir, ini udah sampai mana gitu. Nggak nengok. Saya tanya lagi, Pak supir udah sampai mana? Saya tanya lagi, Pak supir udah sampai mana? Begitu dia nengok gitu kan, ternyata dia nyupir tuh dalam keadaan merem gitu kan, merem, nggak ngomong apa-apa sahabat channel, merem aja gitu kan. Ya saya kaget nah, jadi nyupirnya dalam keadaan merem. Wah, kata saya udah nggak beres nih gitu kan, udah nggak beres. Buru-buru saya mau ngambil langkah nih, kata saya bismillah saya bilang gitu, bismillahirrahmanirrahim, mau ke arah belakang. Masanya yang duduk di belakang tuh banyak banget gitu. Saya ambil yang simple, saya ambil arah ke depan, yang penumpangnya cuman 1-2 sama supir yang saya hadapin. Saya ke depan, ke pintu depan. Nah, habis ke pintu depan, saya cari handle-nya. Buka pir, saya bilang kayak gitu kan, buka gitu kan. Cuman terus kenceng gitu kan, terus kenceng. Wah, kata saya nggak mau mati di sini nih sahabat channel. Saya gimana caranya mesti keluar dari sini gitu sahabat channel. Akhirnya kebukalah pintu. Saya bilang, berhenti nggak? Saya bilang gitu sahabat channel. Nggak mau berhenti, saya lompat sahabat channel. Yang saya ingat itu sebelum keadaan saya pingsan gitu sahabat channel, saya tuh kayak ketimpa ketimpa ranting gitu sahabat channel. Ketimpa ranting, perut saya langsung, saya pingsan di situ gitu. Setelah saya pingsan, sadar sahabat channel, ya udah, itu yang cuman ada cahaya tuh dari cuman bulan doang. Di kanan kirinya tuh jalannya gelap banget sahabat channel. Udah, saya cuman patokan saya gitu kan, kanan kirinya karena udah hutan lah ya, seingat saya kayak pohon jati lah. Udah, saya ngikutin, nelusurin jalan aja gitu sahabat channel. Saya ngikutin jalan, nggak beberapa lama adalah warung, kayak warung kopi gitu kan. Mampirlah saya. Habis mampir, udah ditanya lah sama ini, kebetulan bapak-bapak, dari mana dek gitu. Saya mau ke Kebumen dari Jakarta pak gitu. Nah kok jalan gitu, tadi ada bisnya gitu. Ada bisnya, saya dari tadi nggak lihat bis katanya. Ya pak, saya bilang, Pak boleh minta bikinin teh manis dulu, saya bilang gitu kan. Oh ya udah gitu, dibikinin nih teh manis airnya. Setelah dibikinin teh manis, saya udah lega, saya ucapkan istighfar, Pak saya tuh sebenarnya ke Kebumen gitu, nganterin barang-barang, dan barang-barangnya ketinggalan di bis gitu. Soalnya ini saya dititipin amanah sama pacar saya, tapi saya nggak bawa barangnya. Coba saya cek dulu uangnya pak, baru saya tuh ngecek uang yang buat titipan pacar saya. Alhamdulillah uangnya ada gitu kan, cuman nggak bisa bawa barang-barangnya gitu. Memang kata si bapak warung itu memang sering pernah lah ada kejadian seperti adek ini gitu, bahwa menumpang bis hantu gitu kan. Dan akhirnya, Pak ini bapak 24 jam. Oh saya sampai pagi gitu, nanti ada aplusannya.
gitu. Nanti juga ada warga kok yang biasa ngopi malam-malam gitu. Oh ya udah Pak, paling saya tidur di sini aja di balai Pak gitu. Besok saya ngelanjutin lagi perjalanannya gitu kan. Ya udah, akhirnya sebelum tidur saya cuman bisa ngebayangin muka-muka orang yang ada di dalam bis tadi sambil istighfar, sama ya udah pasrah barang-barang yang buat dititip buat orang tuanya pacar saya tuh saya nggak bisa bawa lagi sahabat channel. Dan pagi lah tiba udah rame tuh, udah pada yang pesen kopi, Mang pesen ini gitu kan. Saya tanya gitu kan, ini di daerah mana ya? Saya bilang gitu. Oh ini jalan alternatif Cirebon, dia bilang gitu kan. Oh jadi lewat alternatif, nggak lewat Pantura? Enggak, dia ini kalau ini jalur alternatif, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya minta tolong orang situ buat anterin saya lah sampai ke full yang daerah Kebumen, mumpung masih pagi gitu sahabat channel. Dan saya cuma ngebayangin sampai ojek saya diturunin dan naik bis, udah sepanjang perjalanan tuh ya udah ngebayangin ya, untung bisa selamat. Sesampainya di Kebumen saya ceritain semua gitu. Ya mau orang tuanya pacar saya mau percaya atau enggak, yang jelas uang yang dititipkan anaknya udah saya kasih gitu sahabat channel. Udah saya amanain, Pak Bu saya cuma dititipin barang sama uang ini untuk keperluan bapak sama ibu. Cuman di tengah perjalanan ya ibu mau percaya atau enggak, barang-barang yang udah dibeli itu ketinggalan atau memang saya tadi di perjalanan tuh menaiki bis hantu sahabat channel. Saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah orang tua dari pacar saya tuh bisa nerima gitu. Pas waktu saat mau perjalanan, karena waktu itu malam dan capek juga ya, saya main naik-naik aja sahabat channel. Jadi buat hikmahnya buat kita semua, jadi kalau kita mengendarai atau naik bis atau kita mau perjalanan jauh, sebaiknya kita berdoa dulu sahabat channel. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan, semoga menjadi informasi yang bermanfaat di kisah-kisah saya yang saya alami. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sahabat channel yang udah selalu dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.